Halo guys, pada kesempatan hari ini, gua bakalan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu aplikasi Figma. Kalian pasti penasaran kan? Jadi mari kita bahas ini secara bersama-sama. Yo. Figma adalah aplikasi desain berbasis web yang digunakan untuk membuat UI UX aplikasi, website, wireframe, sampai prototipe interaktif. Karena berbasis web, kalian gak usah install software berat, cukup pakai browser, login, langsung kerja. Simple. Iya. Figma sangat cocok untuk pemula sampai profesional, mulai dari mahasiswa, content creator, designer, developer, sampai perusahaan besar karena saking gampangnya. Singkatnya, kalau kalian pengen membuat tampilan aplikasi atau website kalian menarik, cukup pakai Figma karena itu adalah alat yang paling mudah dan juga cocok untuk digunakan. Nah, kalian pasti penasaran, siapa sih yang sebenarnya mengembangkan Figma? Jadi, Figma dibuat oleh perusahaan bernama Figma Inc. yang didirikan oleh dua orang ini. Mereka mulai mengembangkan Figma sejak 2012 dengan ide besar. Bagaimana kalau desain itu bisa dibuat seperti Google Docs, ringan, bisa dibuka di browser, dan bisa dikerjakan bareng-bareng? Waktu itu, software desain masih berat, butuh install, dan tidak ada kolaborasi real time. Nah, disitulah Figma hadir sebagai solusi baru. Makanya gak heran kalau sekarang Figma dipakai oleh perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Netflix, dan ribuan desainer di seluruh dunia. Gila, keren juga ya. Jadi kenapa banyak yang memakai aplikasi Figma? Nah, karena banyak orang yang memakai Figma karena beberapa fitur tersebut. Pertama adalah kolaborasi real time. Fitur ini adalah fitur yang paling sangat membantu karena kalian bisa mengedit satu file secara bersamaan dengan teman-teman kalian. Yang dimana kalian bisa melihat kursor dari teman kalian dan juga komentar mereka langsung. Kedua, ringan dan akses mudah. Tentu saja Figma adalah aplikasi yang ringan karena diakses menggunakan website, sehingga laptop yang kentang pun bisa mengaksesnya, sekalipun dengan internet yang stabil. Ketiga, tampilan yang simpel. Figma punya interface yang gampang dipahami pemula dan tidak ribet, sehingga kalian tidak akan pusing ketika pertama kali menggunakannya. Keempat, auto layout. Fitur ini adalah yang bikin elemen otomatis rapi dan responsif. Tanpa auto layout, desain biasanya berantakan dan ya seperti kamar kalian, berantakan. Kelima, komponen dan varian. Kalian bisa bikin tombol utama lalu dipakai berkali-kali. Kalau tombol utama kalian ubah, semua duplikatnya ikut berubah. Ya itu cukup membantu sih kayaknya. Keenam, prototyping interaktif. Dengan satu klik, desain kamu bisa jadi aplikasi yang seolah-olah benar bisa diklik. Ya, itu cukup bagus juga menurut saya. Nah, sekarang mari kita mengenal tampilan utama Figma. Jadi, saat masuk ke file Figma, kalian akan melihat kanvas, area besar tempat desain dibuat. Lalu ada toolbar, bagian atas untuk memilih tool, move, frame, text, save, dan pen. Lalu ada layer panel di kiri untuk melihat susunan elemen. Dan ada property panel di kanan untuk mengatur warna, font, ukuran, layout, radius, shadow, dan lain-lain. Tiga panel inilah yang akan kamu pakai sehari-hari. Ya, kayaknya begitu. Nah, sekarang kita pindah ke istilah-istilah penting dalam Figma. Jadi, Figma punya beberapa istilah dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah frame, layar atau halaman desain. Lalu ada yang kedua adalah auto layout, fitur yang membuat jarak dan menyesuaikan ukuran secara otomatis. Ketiga adalah komponen. Komponen adalah elemen reusable seperti tombol, card, header. Keempat adalah prototype. Prototype adalah menghubungkan halaman agar bisa diklik. Lalu ada aset, kumpulan komponen yang kamu buat. Ya, begitulah kayaknya. Nah, sekarang kita pindah ke fitur-fitur utama Figma. Jadi, di Figma ada beberapa fitur. Fitur pertama adalah design mode, tempat untuk membuat tampilan teks, image, save, icon, dan layout. Lalu, kedua adalah prototype mode.
Yang dimana prototype mode adalah untuk membuat interaksi, transisi, animasi, dan flow aplikasi. Yang ketiga adalah inspect mode. Dipakai developer untuk melihat ukuran warna, jarak, dan bahkan CSS. Dan yang keempat adalah plugin. Ya, Figma punya ribuan plugin. Contoh yang sering dipakai adalah, saya tampilkan saja teksnya, saya tidak terlalu bisa membacanya, sorry. Nah, sekarang adalah studi kasus mini. Kenapa auto layout itu sangat penting? Jadi, bayangkan kalian sedang membuat tombol beli. Jika kalian membuat manual, setiap kali teks berubah, ukuran tombol bisa kacau. Nah, sekarang kalian lihat versi auto layout. Saat teks berubah, ukuran tombol otomatis menyesuaikan. Spacing tetap konsisten. Inilah kenapa auto layout dianggap fondasi utama saat memakai Figma. Jadi jangan lupakan itu. Nah, sekarang gua ingin memberikan beberapa tips mendesain di Figma. Untuk pemula, Figma bisa terlihat rumit, tapi ada beberapa kebiasaan dasar yang sebenarnya bisa membuat langsung desain jadi lebih rapi, efisien, dan terasa profesional. Berikut penjelasan lengkapnya. Pertama, gunakan auto layout sejak awal. Auto layout membantu elemen bergerak secara otomatis ketika ukuran teks berubah. Ketika kalian menambahkan item atau saat responsive layout, dengan auto layout, spacing antar elemen bisa konsisten. Badan otomatis menyesuaikan ukuran teks. Auto layout membantu elemen bergerak secara otomatis ketika ukuran teks berubah. Ketika kalian menambah item atau saat responsive layout dengan auto layout, spacing antar elemen bisa konsisten. Button otomatis menyesuaikan ukuran teks. Desain lebih mudah diubah tanpa harus geser manual. Mulai kebiasaan ini dari awal, biar proyek kalian tetap terstruktur sampai akhir. Rapikan layar dan beri nama yang jelas. Nama layar seperti rectangle 12 atau frame 25 bikin editing jadi membingungkan. Nama yang jelas seperti button atau header bikin kamu gampang menemukan elemen, menghindari salah klik, lebih cepat kalau kerja bareng tim. Gunakan juga fitur group atau frame untuk mengelompokkan bagian yang terkait. Layout grid untuk keseimbangan desain. Grid adalah fondasi visual agar desain terlihat stabil dan enak dipandang. Dengan grid, kamu bisa menjaga alignment, menentukan margin dan padding, menyamakan proporsi antar halaman, membuat desain lebih responsif, dan membuat desain menjadi lebih responsif. Desainer profesional hampir selalu memakai grid, jadi biasakan dari sekarang ya. Keempat, buat style, warna, dan font. Figma punya fitur stylus untuk membuat sistem desain kecil. Warna utama, warna sekunder, dan warna teks. Ukuran font untuk heading, subheading, dan body text. Keuntungannya, konsistensi terjaga, gampang mengganti tema warna, tidak perlu pilih warna berkali-kali secara manual, dan cocok untuk proyek besar. Kelima, buat komponen dari elemen yang berulang. Kalau kalian sudah berulang kali membuat button, card, atau navbar, jadikan itu komponen. Keuntungannya, tinggal drag and drop kalau butuh lagi. Bisa buat varian seperti button primary, secondary, disable. Kalau komponen utama diperbarui, semua turunannya ikut update. Ini sangat menghemat waktu banyak. Keenam, gunakan plugin biar kerja lebih efisien. Figma punya ratusan plugin yang sangat membantu, seperti Iconivy, yang dimana plugin Iconivy ini berisi jutaan icon yang bisa kalian gunakan. Lalu ada Autoflow, yang dimana membuat diagram dan alur. Dan ada Content Reel, menambahkan teks atau avatar palsu. Lalu ada Lorem Ipsum, dummy teks cepat. Dan ada Unplace, foto gratis langsung masuk desain. Dengan plugin, kalian bisa menyelesaikan proyek yang bisa 1 jam jadi hanya 15 menit. Wow, itu cukup menghemat waktu ya. Jadi kalian tidak akan membuang-buang waktu kalian berjam-jam. Jadi
menggunakan plugin yang ada, kalian hanya butuh waktu 15 menit. Itu keren. Dengan menguasai tips-tips tadi, itu akan membuat kalian bekerja lebih cepat, tidak pusing ketika desain mulai besar, lebih siap kalau suatu hari bekerja bareng tim, membuat hasil yang terlihat niat bahkan ketika kamu belajar. Ya, mungkin segitu. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sebelum kita menutup video ini, mari kita rangkum kembali semua hal penting yang tadi sudah kita pelajari tentang Figma, sekaligus melihat gambaran besarnya, karena sering sekali setelah mempelajari banyak fitur dan istilah baru, kita perlu waktu sejenak untuk menyatukan semuanya agar lebih mudah dipahami. Jadi, apa sebenarnya Figma itu? Figma adalah sebuah platform desain UI UX berbasis cloud yang dirancang untuk membantu siapa saja, baik pemula maupun profesional, membuat desain digital seperti tampilan aplikasi, website, wireframe, prototype interaktif, ilustrasi sederhana, bahkan desain presentasi. Dengan kata lain, Figma adalah ruang kerja kreatif yang serbaguna dan sangat mudah dipakai. Figma menonjol karena sifatnya yang berbasis cloud. Ini berarti kalian tidak perlu menginstal software besar dan berat. Kalian cukup buka browser, login, dan sudah bisa langsung desain. Karena itulah Figma jadi pilihan banyak pelajar, mahasiswa, dan pemula yang mungkin belum memiliki perangkat dengan spesifikasi tinggi, laptop standar, ataupun sudah cukup untuk bekerja. Selain mudah diakses, Figma juga punya kemampuan kolaborasi yang sangat kuat di dunia kerja digital modern. Kolaborasi adalah hal yang sangat penting, dan Figma mengerti itu. Di dalam Figma, beberapa orang bisa mengedit file yang sama secara bersamaan. Semua perubahan muncul secara live tanpa harus mengirim file berkali-kali. Kalian bisa berdiskusi lewat fitur komentar, menandai bagian tertentu, memberi saran, dan mengevaluasi desain tanpa ribet. Inilah yang membuat Figma terasa seperti Google Docs, tapi versi desain. Kemampuan kolaborasi ini bukan hanya berguna dalam dunia profesional, bahkan untuk tugas sekolah atau kuliah, fitur ini sangat membantu. Kalian bisa membuat proyek UI UX kelompok, revisi bareng-bareng, dan membagi tugas dengan lebih efektif. Jadi, Figma bukan hanya alat desain, tapi juga ruang kerja digital yang membantu kalian berkreasi dengan teman-teman. Kemudian, yang membuat Figma semakin unggul adalah ekosistem plugin dan komunitasnya. Ada ribuan plugin gratis yang bisa mempermudah pekerjaan, seperti plugin icon, plugin untuk menambahkan foto, plugin untuk membuat layout otomatis, hingga plugin untuk mengisi teks dummy dengan cepat. Komunitas Figma juga sangat aktif, sehingga kalian akan sering menemukan template, aset UI, dan sumber belajar yang bisa kalian gunakan secara gratis. Dari sisi kemampuan desain, Figma menyediakan banyak alat yang sebenarnya sangat ramah pemula. Frame, shape, text, grid, auto layout, prototyping, semuanya dirancang sesederhana mungkin agar bisa dipahami bahkan oleh seorang yang baru pertama kali mencoba desain digital. Figma juga memiliki keterampilan yang bersih, tidak terlalu penuh, dan tidak membingungkan. Meskipun tampilannya sederhana, fitur yang ditawarkan tetap powerful dan mantap. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Figma bukan hanya untuk orang yang ingin menjadi UI UX designer. Banyak bidang pekerjaan lain yang juga memanfaatkan Figma, seperti content creator, editor video, guru, mahasiswa, developer, hingga orang yang hanya ingin membuat presentasi atau poster yang lebih menarik. Jadi, meskipun kalian belum yakin ingin benar-benar masuk dunia UI UX, Figma tetap bisa menjadi alat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kalian yang benar-benar ingin mengejar karir di dunia UI UX, Figma bisa menjadi fondasi yang kuat. Dengan Figma, kalian bisa belajar konsep dasar desain seperti layout, visual hierarchy, tipografi, warna, alignment, responsivitas, dan pengaturan komponen. Semua konsep ini adalah hal yang dipakai di dunia profesional. Jadi, memulai dari Figma adalah langkah awal yang tepat, logis, dan sangat mudah diikuti. Tidak hanya itu, kemampuan membuat prototype adalah salah satu nilai lebih Figma. Kalian bisa membuat tombol interaktif, halaman yang saling terhubung, animasi transisi, slide, bahkan simulasi aplikasi tanpa harus ngoding.
ini memudahkan kalian dalam mempresentasikan ide pada teman, guru, klien, atau developer. Prototype membuat ide desain terasa hidup, dan itu adalah kemampuan penting di dunia UI UX modern. Kelebihan paling besar Figma, terutama untuk pelajar, adalah kemudahan belajar. Banyak tutorial gratis tersedia di internet, baik dalam bentuk artikel, video YouTube, kursus gratis, maupun komunitas. Kalian tidak perlu modal besar untuk mulai menguasai Figma. Bahkan, dengan mengikuti beberapa video dasar saja, kalian sudah bisa membuat tampilan aplikasi sederhana yang terlihat profesional. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Figma bukan hanya sekadar software desain. Figma adalah alat yang membuka peluang untuk belajar, berkreasi, mengembangkan ide, dan merancang masa depan digital. Kalau kalian masih bingung mau mulai dari mana, cukup lakukan hal kecil dulu. Buat frame, buat tombol, coba warna-warna, dan biasakan diri dengan alat-alat dasar. Langkah kecil itu akan membawa kalian pada kemampuan yang lebih besar seiring waktu. Ya, ini sudah sampai di penutupan video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini memberi kalian gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang apa itu Figma dan kenapa banyak orang menggunakannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini memberi kalian gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang apa itu Figma dan kenapa banyak orang menggunakannya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Ya, semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya, karena ini hanya video tugas untuk sekolah. Jadi